Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru Bapak-bapak guru yang berbahagia, aku sangat memfokuskan pengajian yang diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kehati-hatian. Hati-hati terutama sekali di dalam menganut agama, di dalam memahami agama. Nah, mengapa? Kalau itu tidak hati-hati, nah maka ada harapan kita akan terjebak kepada kesalahan-kesalahan yang fatal, dan kesalahan-kesalahan itu tidak mungkin akan kita tebus kalau tidak dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekali lagi mengapa itu bisa terjadi? Karena di dunia ini, di dunia modern ini, orang berlomba-lomba untuk memamerkan kebenaran. Nah, jadi satu kelompok memamerkan inilah yang benar, satu kelompok lain memamerkan inilah yang benar. Dari timur sampai ke barat, begitulah watak manusia di zaman. Termasuk itu di kampung-kampung, kelompok-kelompok kecil itu mendakwakan inilah yang benar. Akhirnya hilanglah mana sebenarnya yang benar. Kalau yang benar satunya episode nomor 1, dirjen nomor 1, ada dirjen nomor 1 satunya. Akhirnya tak objek dari nomor 1. Sabtu nomor 1, Liverpool sama nomor 1, sabun jam tembak pun angkat di nomor 1. Jadi tak boleh mana yang nomor 1. Begitulah dunia ini secara keseluruhan, termasuk agama sendiri. Nah, dan hal itu bisa berubah menjadi caci-mencaci. Karena dia mengatakan sayalah yang benar, lalu dia caci yang lain. Kelompok sayalah yang benar, lalu dia caci kelompok yang lain. Akhirnya terjadi cindir-mencibirkan. Kalau sudah terjadi cindir-mencibirkan, kita tahu bahwa yang bersifat seperti itu adalah anak-anak. Jadi maka rupanya semakin tinggi kemajuan dunia, semakin tinggi ilmu pengetahuan manusia, akan semakin terjadi cibir-mencibirkan itu, yang artinya mereka sudah kembali menjadi anak-anak kembali. Nah, maka itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Nah, kehati-hatian itu mudah saja. Apa? Agama yang kita pegang itu harus bersumber. Minimal sumbernya adalah buku-buku yang umum, yang masyhur. Nah, seperti contohnya kitab Al-Hikam. Nah, di situ ada lebih kurang 165 macam hikmah yang dibahas di dalam kitab itu. Atau misalnya kitab-kitab yang Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, itu boleh kita jadikan sebagai rujukan, sebagai kebenaran. Nah, tapi ingat Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja cukup. Nah, maka oleh sebab itu yang mutlak adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Artinya, kalau bukan dikaji agama Quran kaji, jangan yang lain. Kita bukan menyalahkan seluruhnya yang lain, tapi tidak, tapi besar kemungkinan itu ada kesalahan.
baik dalam bidang pemahaman, etika, atau di dalam bidang pelaksanaan daripada amalan daripada agama yang itu benar. Nah, maka untuk itulah Al-Quranul Karim itu harus kita jadikan sebagai ukuran. Jadi bukan kita yang benar, tapi adalah Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau ia dikaji Al-Quran, jalilkan surahnya, tentukan ayatnya, jalilkan nomor ayatnya, terangkan kalimatnya, atau lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu. Itulah yang dimaksud dengan pengajian Al-Quran. Nah, dan kita boleh kritis. Kalau kata orang yang membahas satu ayat atau satu kalimat atau satu lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu rasul-rasulnya menurut kita keliru, itu boleh kita perbaiki, boleh kita kritisi, karena kita mencari kebenaran sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Artinya, walaupun Al-Quran yang dibahas, Al-Quran yang dikaji, tapi harus didukung oleh ilmu tertentu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu berbahagia, itu harus berhati-hati. Karena agama Tuhan, benarnya agama itu akan selamat dunia akhirat. Tidak benarnya agama itu, maka kita akan celaka dari dunia sampai ke akhirat. Itu. Nah, itu saja ya. Nah, maka pada malam ini kita pelajari apa yang dipelajari tadi malam di Bukit Sitabo. Ya, itu yaitunya surah Kahfi ayat 105 sampai 110 atau sampai ke akhir. Nah, untuk itulah kita manfaatkan infocus sehingga kita dapat menyimak, dapat melihat, dapat mendengar apa yang kita pelajari dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat itu sebagaimana yang kita lihat di papan atau di layar itu berbunyi, ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan. Nah, itu bunyinya. Bahasa kitanya mereka itu orang-orang yang kafir mereka dengan ayat Tuhan mereka dan kafir mereka terhadap menemui Tuhannya. Maka hapuslah seluruh amalan mereka, maka kami tidak akan mendirikan timbangan untuk mereka. Jadi mereka itu, siapa mereka itu? Orang yang tidak benar dari agamanya, bukan tidak beragama lain, bukan tidak Islam lain, tetapi tidak benar. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, tidak percaya, tidak mau mengikuti dan mematuhi apa yang menjadikan sebagai sumber daripada hidayah ini Al-Quran mereka. Nah, banyak di masa kita kini orang yang tidak mau diajak kepada Al-Quran, yang kata mereka yang mempelajari agama, tapi yang ambil sumber agama tadi daripada yang lain, bukan daripada Al-Quran. Itulah mereka. Nah, akhir-akhirnya mereka itu mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya bahwa mereka akan bertemu nanti pada suatu saat dengan Tuhannya. Nah, apa sebab kita sebut tadi bukan tidak beramal mereka? Karena ayat mengatakan fahabitat amalu. Orang itu bukan tidak beramal. Puasa mungkin rajin, sholat sunat mungkin rajin, ya, haji mungkin rajin, ke Mekah mungkin rajin, umrah dan lain sebagainya, membantu orang rajin, tetapi di dalam jiwanya itu terletak ya sesuatu ketidakpercayaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran atau ayat-ayat kauniyah, dan mereka itu tidak percaya bahwa mereka akan bertemu nanti dengan Tuhan mereka. Maka orang yang semacam itu hapus seluruh amalan baiknya tadi. Nah, dan pada hari kiamat nanti mereka tidak perlu didirikan timbangan untuk mereka.
Artinya tak perlu ditimbang-timbang, langsung ke neraka. Nah, maka ditimbang itu kan ada yang elok, ada yang buruk, baru ada yang ditimbang. Ini buruk asal baru memang. Nah, jadi orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah Quran dan Sunnah atau ayat qauliyah, maka mereka itu hapus amalan mereka dan mereka nanti tidak akan ditimbang, tidak akan diberikan timbangan untuk mereka. Jadi kalau kita bahas ayat sampai situ, jadi rupanya kita disuap. Ada dua macam. Ada yang berdirikan timbangan, ada yang tidak. Nah, yang berdirikan timbangan itu adalah orang-orang yang tidak syirik, tidak kafir, tapi ada kesalahannya, mau dosa berakhirat nanti, atau timbangan itu. Tetapi ada yang tidak ditimbang. Dua macamnya. Satu ditimbang karena tidak ada kebaikannya sama sekali, langsung ke neraka. Yang kedua tidak ditimbang karena tidak ada keburukannya sama sekali. Kesalahan-kesalahannya sudah dia tobati, dia sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kesalahan dan ada taubat mati. Maka justru orang itu juga tidak akan ditimbang nanti, tapi langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu kita bisa milih. Pertama, kita bisa milih. Kalau ada kata ditanyukan kepada kita mana ketujuh dia, langsung ke surga, tak cuma bilang. Atau minimalnya ditimbang. Nah, itu minimal. Jawabannya mana ketujuh. Nah, tetapi kalau kita balik sekali-kali, berarti ayat itu memberikan pesan kepada kita bagaimana kamu. Penjalan terakhir itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Coba kamu hitung dirimu sebelum orang nanti menghitungnya. Hasibu itu bisa berarti memperkirakan. Nah, jadi coba kita perkira-kirakan diri kita, masuk ke kelompok manakah kita kalau nanti kita di dalam kondisi seperti ini. Aku memutuskan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, semakin kita berilmu dan berpengetahuan, kita akan semakin mampu untuk memperkirakan diri kita, menebak diri kita, apakah kita termasuk ke dalam golongan yang pertama atau masuk ke dalam golongan yang kedua. Otomatis kita masuk ke dalam golongan yang kedua. Yang golongan kedua tadi dua macamnya, tidak ditimbang langsung ke neraka dan tidak ditimbang langsung ke surga. Anak boleh kita dalam. Aku gunanya kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu dengan diri. Setidaknya kita akan mampu memperkirakan diri kita. Jangan bapak ibu berpikir besok sajalah akan mati, besok akan tempuh jalan kebenaran itu. Tidak bisa, harus dari diri. Jadi kalau kita lihat ayat itu berarti ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Nah, sampai kita bisa baca dibaca itu berulang-ulang, dihayati makna yang terkandung di dalam tadi, walaupun sepintas. Nah, dibaca berulang-ulang sehabis kemampuan kita. Yokok suara kita berbunyi waktu membaca, itulah kemampuan kita. Allah tidak menuntut harus tindak seperti orang yang mampu. Kalau kita mampu dengan suara yang baik, dengan makhluk yang baik, ya kita langgungkan apa Quran tadi dengan itu. Yang pada pokoknya kita baca, kita ulang, dan kemudian kita hayati. Ya, orang tadi sudah sampaikan dulu hadis Minangkabau. Aku bunyinya lancar kaji deh berulang pasal jalan deh bertempur. Rawahu Minangkabau meriwayatkan akan hadis itu orang Minangkabau. Jadi bukan hadis Nabi, hadis orang Minangkabau. Nah, dari itu jauh-jauh hari diisyaratkan oleh Allah. Dari ayat yang pertama sudah Allah tadi berbicara
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian bilang Iqra sekali lagi. Itu mengisyaratkan pengulangan. Jadi agama yang kita terima dari Quran atau Quran yang kita terima dari Nabi itu harus diulang. Kalau memang kita ini jujur, siapa sering mengulang membaca Al-Quran itu? Ya, dasar jujur ya. Itu kesalahan kita. Tapi kalau mengulang-ulang mengingatkan yang lain-lain, mengulang-ulang sebut-sebut yang lain, itu maka panjangan saja. Sinjin pernah diceritakan. Dan paling ini diulang-ulang. Dan tak lebih dari munculnya itu permata cincin, lumut merah, lumut kunyit, atau dua ini saja apa namanya itu pancar. Dia limo karena apa saja. Itu kalau kamu itu terulang. Tapi kalau Quran tak terulang ya. Jadi waktu oleh sebab itu kita harus mengulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengulang haji yang telah kita pelajari. Dan mengulang-ulang agama itu tidak perlu biaya. Saudara anak kita bisa baca. Dzalika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Diulang, baca. Nah, kalau dia pernah pelajari itu kita ulang. Jadi begitulah kita dengan Al-Quran yang nah, kemudian ayat itu disambung. Zalika jazaa'ul jahannam. Yang demikian itu, yang seperti itu orangnya tadi yang tak percaya kepada ayat Allah. Jazaa'uhum, balasan mereka itu adalah jahannam. Nah, bima kafaru, dengan sebab apa yang mereka kafiri. Nah, wattakhadhu ayati, dan mereka mengambil ayat-ayatku, wa rusuli, dan rasul-rasulku, huzwan, sebagai polok-polokan. Artinya ayat-ayat Allah tadi bukan tak hafal dan apa, bukan tak tahu artinya tahu, tetapi adalah untuk berolok-olok dengan Tuhan. Katanya membaca atau mengamalkan ayat itu adalah beramal ibadah, tapi sebenarnya mereka itu mengamalkan tujuannya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang lain-lain. Nah, dan Rasul itu mereka olok-olokkan. Kalau dahulu memang Nabi itu dikatakan gila, dikatakan sakit ayat dan lain sebagainya, sakit salah dan lain sebagainya. Begitu diperolok-olokkan orang Nabi Muhammad SAW. Nah, dan itu akan berlanjut sampai dunia kiamat nanti. Tapi bukan Nabi lah yang akan diperolok-olokkan orang, tapi adalah Al-Quranul Karim atau orang-orang yang membawa Al-Quran itu ke hadapan kita, diperolok-olokkan, tidak akan dihargai. Nah, pada mulanya Islam itu adalah asing. Orang yang membuat Islam itu dianggap asing. Nabi Muhammad itu ganti nampak. Dan nanti akan terjadi balik kondisi yang semacam itu. Islam akan dirasakan asing, Quran akan dirasakan asing, dan orang yang menawarkan Al-Quran itu ganti nampaknya dalam keadaan masa ini Bapak Ibu bagian itu sudah terjadi. Jadi mereka jadikan ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasul itu sebagai olok-olokan. Teruskan ayat dulu terjemahan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, lain halnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Karena selalu jannatul firdausi nuzula, adalah untuk mereka itu surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Berarti tadi tempat hisab tadi langsung ke dalam surga. Tempat mereka surga Firdaus. Nabi mengatakan kalau kamu ingin kepada surga, yang kamu harus minta adalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang teratas, surga yang paling tinggi sekali.
khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak lagi mencari atau berkeinginan untuk mencari tempat lain daripada surga itu. Tak sama begitu di dunia, seindah-indah dunia kita ingin mencari yang lebih indah daripada itu. Tapi kalau surga, tak ada nanti perasaan, tak mungkin lagi apa yang akan indah lebih daripada itu. Nah, dan itu pesan Al-Quran pada manusia. Maka oleh sebab itu dilanjutkan oleh Allah, ingatlah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanada pada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, jika adalah air laut itu dijadikan tinta untuk menuliskan kalam-kalam atau kalimat Tuhanku itu, Quran, sungguh akan keringlah lautan sebelum habisnya kalimat-kalimat Tuhanmu dituliskan. Dan walaupun didatangkan sebanyak itu lagi, sebanyak air laut itu lagi, akan menjadi garam. Bisa kita bayangkan banyak air laut? Tak bisa. Entah berapa dari laut. Tak bisa kita katakan sekian turun. Tak bisa kita katakan sekian kubik. Kalau dihabiskan air laut itu untuk jadi garam, ranting-ranting kayu untuk jadi pena, dituliskan kalam Allah Subhanahu wa taala itu sungguh tidak cukup. Bahkan ditambah sebanyak itu lagi tidak cukup untuk menuliskan kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh saja membantah dalam pemikiran kita. Quran 30 juz 140 surat sudah dituliskan itu. Barang kira-kira menghabiskan dawet, barang kira-kira menghabiskan cinta, itu logika itu. Yang dimaksud oleh Tuhan bukan Quran itu, tapi yang terkandung dalam Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kalau dituliskan tak cukup oleh air laut untuk jadi juga, bahkan ditambah sebanyak itu lagi. Begitulah Al-Quran. Nah, di dalam perasaan kita tak mampu kita merasakan keagungannya Quran seperti itu. Akhirnya pada Quran itu kita sepelekan hanya untuk jadi olokan. Banyak itu kalau disebut, kalau lah anaknya mengaji seolah-olah ada yang menjadi sudah dari Quran itu semua kata dia tak tinggi Quran hati. Ya, jangan dia pun nama khatam dan baru itu jual kalau bodoh itu khatam tertidur sudah tak habis betul. Akhirnya tidak ingin belajar berikut. Padahal ajaran Quran tadi sudah mempelajari lafaznya, huruf-huruf sampai ke lafaz pandai membacanya, dan kemudian perlu kita pelajari arti-arti lafziah sebagaimana yang dilakukan oleh majelis taklim kalau tidak hanya bentuknya. Sudah tahu dengan arti lafziah, harus tahu dengan usul, artinya penempatan kata yang tadinya kita tahu dengan arti. Kalau juga tak letak saja. Misal khalaqahumullah, khalaqa artinya kita tahu apa menciptakan. Kita tahu artinya mereka. Kemudian Allah, jadi Allah berarti. Kalau tidak ada kita punya ilmu pengetahuan tentang usul, itu bisa boleh. Khalaqahumullah, khalaqa itu fi'il, hum maf'ulun bihi. Allah fa'il orang yang bekerja. Jadi artinya telah menciptakan akan mereka Allah. Siapa menciptakan itu? Mereka diciptakan oleh Allah. Tapi walaupun kita tahu arti, usulnya tak boleh, bisa saja kita menyebut telah menciptakan mereka akan Allah. Kenapa tadi? Siang malam. Betulnya tadi menciptakan Allah akan mereka, mereka yang diciptakan oleh Allah. Karena tak tahu dengan usul, kita baca menciptakan mereka akan Allah, Allah yang diciptakan oleh mereka. Itu jadi.
Nah, dan kemudian setelah kita mampu mengusulkan Al-Quran itu harus belajar ya, untuk menyusun makna-makna yang terkandung di dalamnya berdasarkan syarat-syarat daripada tulisan itu sendiri. Nah, contoh tadi ya, fa'abitat a'maluhum. Fa artinya maka, habitat artinya hapus, amal itu amal, huruf mereka. Maka huruf fa di situ itu mengisyaratkan bahwa itu adalah bukan jawab. Jadi artinya sekiranya mereka tadi memang kafir terhadap ayat Allah dan terhadap agama itu, maka jadilah amalan mereka menjadi terhapus. Nah, jadi kita tahu baca itu. Nah, kalau itu sudah kita pelajari dulu dan kemudian kita harus masuk kepada hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat, di dalam kalimat, dan kemudian di dalam lafaz per lafaz. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu yang berbahagia, malam tadi ayat itu yang dipelajari di buku Istiqamah hanya satu kata, yaitu liqa'ihi, yaitu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kecil menemui Allah. Bagaimana caranya menemui Allah? Bila kita akan mampu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pengajiannya yang diangkat malam tadi di